Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam Islam, kedudukan anak yatim sangat dimuliakan. Lalu siapa saja yang dimaksud dengan anak yatim menurut Islam? Secara etimologis, kata yatim merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yutum, yatama, yatma yang berarti infirat atau kesendirian. Yatim merupakan isim fa'il menunjukkan pelaku, jamaknya yatama atau aitam. Jadi, anak yatim berarti anak di bawah umur, yang kehilangan ayah, yang bertanggung jawab dalam membiayai hidup dan pendidikannya. Belum balik atau dewasa, baik ia kaya maupun miskin, laki-laki atau perempuan. Secara umum, yatim adalah ungkapan untuk seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Kata yatim biasanya disandingkan dengan piatu, yaitu seorang anak yang ditinggal wafat oleh ibunya. Anak yatim dianggap wajib disantuni, karena mereka kehilangan salah satu dari dua sosok yang wajib menanggung nafkahnya. Batas waktu yang ditetapkan untuk masa keyatiman seorang anak adalah ketika mereka telah mencapai balik atau dewasa dan menunjukkan tanda-tanda kemandirian dalam hidup mereka. Meskipun demikian, tanggung jawab sosial terhadap anak-anak yang telah kehilangan orang tua mereka tetap penting sepanjang masa. Dalam hadits Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada keyatiman lagi setelah mimpi. Kedewasaan seorang anak di samping diukur dengan kemampuannya secara fisik untuk kawin, biasanya ditandai dengan bermimpi dengan mengeluarkan air mani bagi anak laki-laki, dan datangnya haid yang pertama kali bagi wanita. Selain itu juga diukur dengan faktor kecerdasan, seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 6, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapat mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dari ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor kecerdasan sangat penting dipertimbangkan. Anak yatim sebelum dilepas untuk hidup secara mandiri, hendaklah diyakini terlebih dahulu bahwa perkembangan fisiknya telah seimbang dan sebanding dengan perkembangan kecerdasannya. Dalam Islam, kedudukan anak yatim sangat dimuliakan. Kenapa Islam memberikan keistimewaan kepada anak yatim? Seorang anak yang ditinggal meninggal orang tuanya tentu membuat rasa pedih yang mendalam, terutama jika masih kecil. Pada diri anak yatim, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang memerlukan pihak lain untuk membantu dan memeliharanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya berkali-kali dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Baqarah ayat 220, An-Nisa ayat 36, Al-Insan ayat 8, Al-Ma'un ayat 1-2, dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang anak yatim. Disebutkan lebih dari 20 kali dalam Al-Quran. Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa anak yatim adalah sosok yang harus disayangi, dikasihi, dan diperhatikan. Ayat-ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin secara kolektif dan kepada karib kerabat secara khusus untuk menyantuni, membela dan melindungi anak yatim, serta melarang mencela, menyia-nyiakan, bersikap kasar, dan menzalimi mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim adalah pendusta agama. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un ayat 1-2. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh pada kita untuk mencintai dan menyayangi anak yatim. Terlebih adalah mereka yang masih kecil, bergantung hidup, dan membutuhkan bantuan untuk menjalani kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi yang menyantuni anak yatim. Sebagaimana dalam hadits Ahmad, diriwayatkan dari Malik bin Harits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjamin kehidupan seorang yatim yang ditinggal orang tuanya muslim, dengan memberinya makan dan minum hingga ia mandiri,
maka wajib baginya surga. Demikian sahabat yang beriman, definisi dan keistimewaan anak yatim dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.